21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini merupakan seorang pahlawan nasional perempuan yang sangat menginspirasi. Karyanya banyak di bidang emansipasi wanita, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah kesetaraan gender. Sebagai seorang perempuan intelek, Kartini punya beberapa privilege yang menjadikan dia intelek. Beberapa di antaranya, yang pertama, dia merupakan seorang keturunan ningrat Jawa yang dalam arti mampu secara ekonomi. Yang kedua, dia merupakan seorang putri dari Bupati Jepara. Hak-hak istimewa ini mengantarkan dia pada sejumlah hal Yang pertama, dia bisa bersekolah di ELS, sekolah setingkat SD yang pada zaman itu didirikan oleh Belanda, di mana di sekolah ini hanya orang-orang pribumi yang punya jabatan di pemerintahan lah yang bisa bersekolah. Di sekolah ini Kartini bertemu banyak sekali teman yang dari latar belakang yang berbeda. Ada peranakan atau keturunan orang-orang Belanda di sekolah itu, dan ini mempengaruhi cara Kartini berkomunikasi, jadi komunikasinya lebih baik. Dan yang kedua, Kartini fasih sekali berbahasa Belanda, di mana ini nanti mempengaruhi cara Kartini untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kita tahu bahasa adalah salah satu alat yang digunakan untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan, yang informasi itu didapatkan Kartini dari kiriman buku-buku abangnya Sastro Kartono dari Belanda, dan juga buku-buku dan juga koran-koran di mana orang tuanya berlangganan. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah memang privilege ini yang pada akhirnya mengantarkan Kartini menjadi seorang perempuan intelektual, menginspirasi, dan menjadi pahlawan nasional? Status Kartini sebagai keturunan ningrat memberikan sisi negatif padanya. Yang pertama, dia harus dipingit pada usia 12 tahun dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Aktivitas saat dia dipingit hanya membatik, memasak, menulis surat, dengan tujuan nanti bisa menjadi istri yang baik ketika dia menikah. Yang kedua, Kartini gagal melanjutkan studinya ke Belanda, padahal sudah mengantongi beasiswa. Ya memang alasan dari gagalnya Kartini masih diperdebatkan sampai sekarang. Masalah struktural yang tidak kalah sulitnya adalah yang berhubungan dengan negara. Dalam pendidikan, misalnya kurikulum, tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Alih-alih semakin pintar, kita merasa pendidikan tidak lagi ada gunanya, kecuali untuk mengambil ijazah untuk melamar pekerjaan. Masalah lain, korupsi, dan berbagai masalah ketidakadilan lainnya. Apakah Kartini ditetapkan menjadi pahlawan nasional karena dia seorang perempuan yang cerdas? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Tentu, menjadi seorang pahlawan nasional tidak hanya dengan cerdas. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan nasional karena beberapa hal. 1. Kartini merupakan salah satu perempuan yang menjadi tonggak perjuangan sekaligus pendobrak sistem yang menjerat peran wanita, khususnya di keluarga Jawa, entah itu terjadi sejak kapan, ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, Kartini merupakan salah satu pemikir yang tulisannya ditulis dalam bentuk surat dengan detail dan juga runut. Yang ketiga, Kartini merupakan salah satu perempuan yang mendobrak represi gender. Yang keempat, Kartini merupakan salah satu pejuang inspirasi, khususnya di kaum wanita, untuk memperoleh kebebasan, otonomi, juga kesamaan hukum dan sosial. Sejak Kartini berkarya kurang lebih 122 tahun, nilai perjuangan Kartini membuahkan hasil. Ini bisa kita lihat dari data BPS sejak tahun 2002 hingga tahun 2020 dengan partisipasi sekolah wanita yang meningkat. Nah, andai saja pada saat itu Kartini menyimpan ilmunya sendiri,
Mungkin perayaan 21 April ini atau emansipasi wanita tidak akan berjalan segercep ini. Ini bisa kita lihat dari data BPS tahun 2020 dengan partisipasi sekolah wanita yang meningkat. Nah, kalau kita punya privilege sebesar apapun, kalau masih ada masalah-masalah struktural yang menghambat kita mengembangkan potensi, ya pasti akan selalu bermasalah. Contohnya saja Kartini. Karena itu, inti dari video ini sebenarnya kami ingin mengajak semua teman-teman di Pontianak atau dimanapun berada untuk terlibat di dalam membincang permasalahan ketidakadilan untuk Indonesia yang lebih maju. Ayo kita semua terlibat dari Pontianak untuk Indonesia dan dunia.